36 35 warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih, sangat semangat ya. Semangat? Ceria. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai belajar, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua. Masuk semua hadir ya? Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang perhatikan ke depan sebentar ya. Sebelum mulai, Bapak ingin menanyakan pada pertemuan yang minggu kemarin belajar tentang apa? Torsi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang elastisitas bahan. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu benda elastis? Saya Pak Devi, Pak. Boleh, silakan Devi, apa itu benda elastis? Benda elastis itu benda yang bila diberi gaya, dia akan mengalami pertambahan panjang, dan bila gaya itu dihilangkan atau dilepaskan, dia akan kembali ke keadaan semula. Tepat sekali ya. Buat Devi ya. Baik. Ada yang bisa memberi contoh dari benda elastis? Ayo Pak. Ayo, boleh. Ayo duluan ya. Nanti ya. Ayo, silakan Ayo. Per Pak. Per. Per ya. Baik, tepat sekali ya Ayo ya. Luar biasa terus ya. Baik, silakan Tiara ya. Tiara boleh. Contohnya apa? Karet. Karet gelang ya. Baik, applause ya. Tepat sekali. Nah, apa yang sudah teman-teman tadi sampaikan dari benda elastis itu sudah sangat tepat dan Bapak sangat senang ya. Nah, oleh karena itu Bapak ingin menjelaskan lebih jauh tentang apa itu benda elastis. Silahkan perhatikan untuk anak-anak, memperhatikan di depan. Bapak akan mendemonstrasikan tentang benda elastis. Nah, di depan Bapak sudah memegang penggaris ya. Ini ada penggaris, kemudian ada penggaris. Di sini apa ini yang Bapak pegang? Bola bekel. Bola bekel ada dua yang Bapak pegang. Ini yang kecil ukurannya dan ini ada yang besar ya. Nah, sebelum Bapak mulai demonstrasi, terbuat dari apa nih bola bekel? Karet. Baik. Silakan dilihat ya demonstrasi yang Bapak lakukan. Pada bola bekel yang kecil, pertama-tama Bapak akan jatuhkan bola ini pada ketinggian 60 cm. Ya, 60 cm di sini. Kita lihat apa yang terjadi pada pantulan yang pertama. Sudah siap dilihat? Bapak lepas ya. 1, 2, 3. Oke, tingginya sekitar di sini ya. Baik, setelah itu Bapak akan mengambil bola bekel yang kedua yang ukurannya lebih besar. Bapak jatuhkan dengan ketinggian sama 60 cm. Silakan diperhatikan untuk pantulan yang pertama dari bola tersebut. Sebegini ya. Kira-kira tinggi pantulan bola kecil dan bola besar sama atau berbeda? Hampir sama. Baik. Kalau hampir sama, silahkan perhatikan bagaimana atau apa yang terjadi seandainya
bola kecil dan bola besar ini Bapak satukan nih, Bapak tempelkan. Kemudian kedua bola ini Bapak jatuhkan. Kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Bola-bola kecilnya lebih tinggi. Coba ayo silahkan ayo. Bola kecil memantulnya lebih tinggi daripada yang besar. Bola yang kecil memantulnya lebih tinggi daripada bola yang besar. Baik, ada yang menyampaikan lain? Setuju semua ya? Baik. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD ya. Di sini akan Bapak bagikan LKPD. Di LKPD ini silakan ditulis alasan kenapa bola kecil tadi kok memantul lebih tinggi daripada bola yang besar. Begitu ya? Ini Bapak bagikan LKPD-nya ya. Silakan diisi dulu nama kelompok ya. Anggota kelompoknya silakan diisi dulu LKPD-nya. Ini untuk kelompok 4 silakan diisi dulu LKPD-nya. Baik. Ya. Sudah diisi semua? Baik, sekarang perhatikan ya. Anak-anak sudah menyiapkan alat ya. Ada 2 yaitu berupa klip ya. Klip kemudian ada benang ya. Nah, silakan klip dan benang tersebut ya dilakukan percobaan sesuai dengan yang ada di LKPD. Ya, silakan ikuti setiap langkah yang ada di LKPD untuk bisa mengambil kesimpulan dari apa itu benda elastis dan apa itu benda plastis. Sebelum dimulai ada yang mau ditanyakan? Baik, Bapak beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan. Baik, gimana kelompok 3? Ada kendala? Nah, ini diselesaikan ya, diselesaikan, diuraikan. Apa yang dijadikan pertanyaan silakan dijawab. Ya. Kelompok 4 bagaimana kelompok 4? Bentar lagi. Baik, dikerjakan bersama-sama ya. Iya, Pak. Baik, sudah selesai semua anak-anak untuk penyelesaian LKPD-nya? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah selesai semua, waktunya untuk presentasi kelompok ya. Nah, baik. Untuk yang pertama, kelompok 1 sudah siap? Nah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari praktikum yang sudah didapat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Febriani. Saya akan memberi kesimpulan dari kelompok 1. Di pelajaran kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 2 jenis benda, yaitu benda elastis dan benda plastis. Benda elastis adalah benda yang jika diberi gaya kembali ke bentuk semula. Benda plastis benda yang jika diberi gaya tidak kembali ke bentuk semula.
Apabila dua benda elastis seperti bola bekel saling bertumbukan, maka nilai kelenturannya semakin besar, sehingga dampaknya akan saling mendorong. Karet dapat dengan mudah putus, jadi karet termasuk benda elastis, sedangkan benang adalah benda plastis. Terima kasih. Kelompok 1 ya, aplaus buat kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2. Oke, terima kasih ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah selesai untuk presentasi semua ya. Nah, sekarang waktunya untuk tiap-tiap kelompok. Jika ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 terhadap kelompok yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2, Pak. Baik, kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 1, nama saya Maisa Akila. Kenapa karet termasuk benda elastis sedangkan benang bukan benda elastis? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Pertanyaan yang luar biasa. Boleh dijawab ya. Kelompok 1 bisa langsung menjawab mungkin? Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi karena karet itu kalau diberi gaya bisa kembali lagi ke bentuk semula, sedangkan kalau benang diberi gaya tuh nggak bisa balik lagi ke bentuk semulanya. Baik, terima kasih jawaban yang luar biasa ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kelompok 3 silakan. Saya Sekretaris Apreni dari kelompok 3 ingin bertanya untuk kelompok 1. Kenapa karet di kelompok 1 lebih cepat putus sedangkan karet di kelompok saya tidak bisa putus, Pak? Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Bisa langsung dijawab kelompok 1? Boleh, silakan. Karena kemungkinan karet kelompok 1 lebih tipis daripada karet kelompok 3. Baik, jadi karena karet kelompok 1 lebih tipis daripada karet kelompok 3. Ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Baik, silakan dari kelompok 4. Saya Fitriana juga dari kelompok 4 ingin menambahkan bahwa karet dari kelompok 3 itu belum mencapai batas titik kritisnya. Sekian dari saya. Baik, luar biasa jawabannya ya. Baik, sekarang perhatikan ke depan ya anak-anak ya. Tadi kelompok 1, 2, 3 dan 4 sudah saling berinteraksi ya, saling tanya jawab. Dan Bapak sangat mengapresiasi, luar biasa sekali ya. Dari jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, pertanyaannya kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang Bapak akan membagikan lembar penilaian. Silakan tiap siswa, tiap peserta didik untuk menilai masing-masing teman-temannya dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Ya, ini akan Bapak bagi. Silakan diisi, anak-anak silakan mengikuti prosedur atau langkah-langkah yang ada di lembar yang sudah Bapak bagikan. Baik, kelompok 2, silakan diisi ya. Temennya dinilai ya, dinilai waktu praktikum tadi keaktifannya bagaimana. Nanti di situ ada skalanya ya. Ada skalanya dari 1, 2, 3 dan 4. Itu dari pengerjaannya, kegiatannya yang dinilai apa aja itu dari poin 1 sampai poin 7 nanti dimasukkan ke sini nilainya, skalanya. Terus nanti dijumlah. Ya, jadi tiap siswa itu menilai teman-temannya waktu praktikum tadi. Silahkan diisi. Baik, sekarang perhatikan Bapak akan menampilkan video ya tentang stres dan strain atau tegangan dan regangan. Silakan disimak ya video berikut ini. Nah, ini ada sebuah kawat ya dengan panjang L ya, kemudian ditarik dengan gaya ke kanan dan tarik gaya ke kiri. Nah, akibat dari tarikan ini si kawat tersebut akan merenggang
ya, merenggang. Ketika kawat ditarik ke kanan, dia akan mengalami, si kawat ini akan mengalami gaya-gaya yang terdistribusi sepanjang ruas penampang ini, ya. Itu dinamakan dengan gaya internal. Nah, besarnya gaya internal dengan gaya eksternal itu besarnya akan sama, ya. Nah, silakan perhatikan di papan tulis, ya. Ketika suatu kawat, ya, ketika sebuah kawat dengan panjang mula-mula adalah L0, ketika kawat tersebut ditarik dengan gaya F, ya, atau ditarik dengan gaya F yang ke kanan dan ke kiri, maka kawat tersebut akan mengalami pertambahan panjang sejauh delta L. Nah, perbandingan antara delta L pertambahan panjangnya dengan panjang mula-mula itu disebut dengan regangan. Delta L dengan L0 itu sama dengan regangan atau disingkat E atau regangan. Disingkat dengan E kecil. Nah, sekarang perhatikan. Ketika ini gaya diberikan yang ke kanan, maka luas penampang di sini itu adalah A. Ya, besarnya gaya, perbandingan antara gaya dengan luas penampang itu disebut dengan tegangan. Nah, tegangan ini dilambangkan dengan seperti ini bentuknya, ya. Epsilon rho itu adalah F dibagi A. Ya, F-nya ini adalah gaya. F-nya ini adalah gaya dalam Newton dan A-nya itu adalah luas penampang. Luas penampang. Nah, dalam hal ini karena dia bentuknya seperti bola, lingkaran, maka luas lingkaran itu bisa dituliskan 1/4 pi d dikuadratkan. Atau kalau misalnya ini d-nya itu dalam diameter, misalnya yang pada soal diketahuinya adalah jari-jari, misalnya di sini adalah L, jari-jarinya, maka luasan bisa ditulis sebagai pi r dikuadratkan. Inilah luas untuk kawat tersebut. Sampai sini bisa ngikutin, ya. Nah, perbandingan antara tegangan, ya, dengan tegangan itu dinamakan dengan modulus Young. Modulus Young atau E. Di mana modulus Young itu adalah perbandingan antara tegangan dibagi regangan. Nah, tegangan tadi adalah F dibagi A, sedangkan regangan itu adalah delta L dibagi panjang mula, sehingga bisa dituliskan bahwa modulus yang sama dengan F dikali L mula dibagi A dikali delta L. Inilah rumusan tentang modulus yang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nggak ada pertanyaan, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akan menampilkan contoh soal, ya. Di situ sebuah kawat mula-mula memiliki panjang 1 meter ditarik dengan gaya 100 Newton sehingga mengalami pertambahan panjang 0,002 meter. Jika diameter kawat 0,04 meter, hitunglah A tegangannya, B regangannya, dan C modulus Young-nya. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut, yang pertama diketahui dulu. Diketahui panjang mula-mula berarti L0, ya, 1 meter. Kemudian gayanya, apa gayanya berapa? 100 Newton. Kemudian mengalami pertambahan panjang berarti delta L-nya di situ adalah 0,002 meter. Jika diameter berarti D-nya, ya, kawatnya adalah 0,04 meter. Yang ditanya, ya, yang ditanya adalah A tegangannya berapa, B tegangannya berapa, dan C adalah modulus Young-nya berapa. Ya, dari keterangan yang sudah Bapak sampaikan, kita jawab, ya.
Yang A, tadi tegangan sama dengan apa? Gaya dibagi luas penampangnya. Berarti sama dengan gaya dibagi luas penampangnya. Kalau tadi diameter berarti 1/4 Pi kali D dikuadratkan. Berarti dimasukkan F-nya berapa? 100 Newton. Kemudian per 1/4 Pi dibagi D-nya. D-nya adalah 0,4. Kita tuliskan. Kalau 0,04 kita buat supaya gampang, dibuat notasinya. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Sampai sini bisa ngikutin ya? Nah, berarti ini sama dengan, kita kesini ya, berarti sama dengan 100 dibagi 1/4 dikali Pi-nya adalah 3,14 dikali, ini 4 dikuadratkan itu adalah 16 dikali 10 pangkat minus 4. Ini ada 1/4, ada 16, bisa dikurangi dibagikan ya, berarti ini 4, berarti tinggal 100. Di sini 10 pangkat 4 minus 4 naik ke atas jadi 10 pangkat 4. Ini 100-nya ada 0-nya 2, berarti dijadikan 10 pangkat 6 dibagi 3,14 dikali 4. Ya, berarti hasilnya berapa? Kat. Hasilnya 6 dibagi 12,56 0,796 kali 10 pangkat 5 ya. Ini dibulatkan saja menjadi 0, karena ini 9 di atas 5 jadi ke atas bulatnya. 0,8 kali 10 pangkat 5. Satuannya adalah Newton per meter persegi. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Baik. Contoh yang sudah Bapak sampaikan, Bapak ingin mengadakan evaluasi ya. Di sini akan Bapak bagikan soal, tolong dikerjakan. Kemudian nanti setelah dikerjakan nanti dikumpulkan. Bapak kasih waktu sekitar 7 menit ya untuk mengerjakan. Silakan ini dikerjakan. Baik, yang sudah dapat silakan langsung dikerjakan ya, waktunya 7 menit. Baik ya, sekarang perhatikan ya, setelah anak-anak menyaksikan melihat bagaimana cara penyelesaian dari soal-soal tadi, sekarang Bapak akan meningkatkan dengan advance material. Di sini ada 2 buah kawat baja memiliki panjang yang sama dan sedang mengalami tegangan yang sama. Jadi bendanya sama, tegangannya sama pula. Tetapi diameter kawat A itu dijadikan 2 kali diameter kawat B. Nah, yang ditanya adalah berapa perbandingan pertambahan panjang kawat A dan kawat B. Sekarang kita akan bahas untuk advance material ya. Diketahui pada soal panjang LA ya, kawat A itu sama dengan kawat B. Kemudian gaya yang diberikan FA itu sama dengan FB. Yang membedakan adalah jika diameter kawat A itu ternyata 2 kali diameter kawat B, maka yang ditanya adalah berapa perbandingan antara delta LA dengan delta LB. Nah, untuk mencari ini, baik, setelah diketahui selesai, yang ditanya adalah perbandingan antara LA dengan delta LB. Ya, nah sekarang jawab. Karena besinya sama, kawatnya sama, maka modulus elastisitas A itu sama dengan modulus elastisitas B. Kita masukkan berarti ini F A dikali LA dibagi delta A dikali AA itu akan sama dengan ya B dikali LB dibagi delta LB dikali AB. Nah, karena di sini panjang awal A dengan panjangnya awal B itu sama dan FA itu sama dengan FB, maka ini bisa dicoret ya, bisa dieliminasi, ini bisa dieliminasi sehingga menjadi 1 per delta LA dikali AA itu sama dengan 1 per delta LB dikali AB. Nah, sekarang karena yang ditanya perbandingan, maka dibuat ini bisa ditulis
delta LA dibagi, ini pindahin ke sini, delta LB gitu ya. Itu akan sama dengan AA luas penampang A dibagi luas penampang B. Maaf ini kebalik ya, ini B, ini yang A. Nah setelah itu karena diameter untuk kawat A itu 2 kalinya menjadi 2 kalinya, sehingga ini bisa ditulis menjadi seperti ini, delta LA dibagi delta LB itu sama dengan, untuk rumus luasan itu adalah 1/4 pi d B kuadrat dibagi 1/4 pi d A dikuadratkan. Ini sama, boleh dieliminasi gitu ya, sehingga menjadi delta LA dibagi delta LB itu sama dengan dB kuadrat dibagi dA dikuadratkan. Karena dA di sini pada soal 2 kalinya dB, sehingga bisa ditulis delta LA per delta LB itu sama dengan dB kuadrat dibagi, ini diganti menjadi 2 dB dikuadratkan, sehingga menjadi delta LA per delta LB itu sama dengan dB kuadrat dibagi 4 dB kuadrat. Ini boleh dieliminasi sehingga delta LA dibagi delta LB itu akan menjadi 1/4. Inilah hasil dari perbandingan panjang kawat, perubahan panjang kawat A terhadap perubahan panjang kawat B, yaitu 1/4. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah sampai di pembahasan tentang soal advance material. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, kayak kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akan merefleksikan dari hasil praktikum yang sudah dilakukan. Ternyata dari hasil yang sudah disampaikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 rata-rata memiliki hasil yang sama, bahwa karet itu termasuk dari benda elastis. Kenapa? Karena ketika ditarik gaya, kemudian gayanya dilepas, kembali lagi ke bentuk semula. Sedangkan benang itu termasuk benda plastis. Kenapa? Karena ketika ditarik gaya dan gaya dilepas, benang tersebut tidak kembali ke posisi semula. Dan kesimpulan refleksi kedua adalah ketika kita memberikan gaya yang melebihi dari batas kritis suatu bahan, maka bahan tersebut akan patah atau putus atau retak. Begitu ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan selanjutnya, Bapak akan menyampaikan untuk materi selanjutnya adalah kita akan melakukan praktikum untuk mencari konstanta pegas dengan kaidah hukum Hooke. Baik, untuk pertemuan hari ini kita sudahi sampai di sini ya. Bapak ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya, serta kelompok 4. Aplaus buat semua kelompok yang ada di sini. Baik, terima kasih ya. Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.